Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai plastik. Eh, ini sudah sangat familiar ya dengan kehidupan kita saat ini. Setiap hari pasti kita menjumpai plastik di sekitar kita pun sangat banyak kita jumpai barang-barang yang terbuat dari bahan plastik. Nah, tujuan dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama, mahasiswa bisa memahami penyusun dari plastik ya. Yang kedua adalah eh, mahasiswa mengetahui tipe-tipe plastik berdasarkan ukuran terutamanya ada yang plastik yang besar, sedang maupun kecil. Selanjutnya mahasiswa mengetahui bagaimana dampak dari plastik terhadap lingkungan maupun biota. Nah, kita review sedikit ya. Berdasarkan UNEP tahun 2009 dan Ocean Conservation 2011 dinyatakan bahwa sampah yang ada di laut itu banyak jenisnya ya, ada sampah plastik, kaca, sedotan, rokok, logam ya, dan yang paling besar proporsinya itu adalah sampah plastik. Nah, ada fakta yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar ya, nomor 2 di dunia setelah Cina. Ya. Uh, dari 3,2 juta ton sampah yang dihasilkan itu ya, sampah plastiknya itu sekitar 0,48 sampai 1,29 juta itu dia terakumulasi di laut ya. Jadi yang ada kegiatan di pesisir baik itu dari masukan sungai dan kegiatan pantai, nah itu akan terakumulasi nanti di laut ya. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwa uh, diduga nanti pada tahun 2050 itu jumlah sampah plastik yang ada di lautan melebihi jumlah ikan yang ada. Yang bisa kita bayangkan betapa banyak sampah plastik yang akan ada di lautan kita kalau kita tidak bisa menanggulanginya dari saat ini. Nah, mengapa sampah plastik itu merupakan jenis yang paling banyak ditemukan? Ini karena sifat plastik yang tahan lama dan sangat sukar untuk terdegradasi ya, atau teruraikan secara alami ya. Uh, Mungkin karena kalian pernah melihat ada informasi tersebar di WA atau di media sosial lainnya yang bungkus uh, mie instan ya, yang ternyata sudah 20 sampai 30 tahun itu bungkusnya masih tetap ya, sama sekali tidak sama sekali tidak mengalami kerusakan, hanya perubahan warna ya menjadi sedikit pudar. Itu bukti bahwa plastik itu sangat kuat ya, bertahan dan sangat sukar untuk terdegradasi. Nah, mengapa plastik itu sangat sukar untuk terdegradasi? Kita lihat penyusun plastik. Di waktu kita belajar hidrokarbon ya, sempat saya singgung bahwa salah satu bentuk dari hidrokarbon itu adalah hidrokarbon sintetis, artinya yang dibuat oleh uh, manusia ya. Itu contohnya adalah plastik. Nah, plastik ini tersusun atas polimer ya. Nah, polimer itu apa? Polimer itu merupakan penggabungan dari monomer ya, yang merupakan molekul-molekul kecil ya, sehingga jumlahnya sangat banyak. Nah, untuk plastik sendiri monomernya 100 sampai 1000 yang terikat dalam satu rantai ya, sehingga bisa kalian bayangkan ikatannya sangat panjang dan sangat kuat, sehingga inilah yang menyebabkan plastik sukar untuk terdegradasi. Nah, kalau kita lihat secara pembagian dari polimer, itu ada polimer yang alami, contohnya kapas, kayu, karet, ya, rambut kita, ya, selulose, terus ada yang semi sintetis dan ada yang sintetis. Nah, kita fokus ke yang sintetis ini, itu ada plastik, serat, ada pipa PVC, ya, teflon, ya, ada polyethylene dan propilen. Nah, yang ini, yang sintetis ini, yang buatan manusia yang sangat sukar untuk terdegradasi. Nah, bagaimana reaksi pembentukan polimer? Ada dua ya. Jadi reaksi pembentukan polimer itu kita sebut sebagai polimerisasi. Ya, ada dua tahapan. Yang pertama tahapan adisi,
Yang kedua ada tahapan kondensasi. Nah, kalau yang adisi ini adalah pemutusan ikatan rangkapnya, terus diikuti oleh adisi dari atau penambahan dari monomer ya. Misalnya pembentukan dari pipa PVC ya, dari monomernya adalah vinyl klorida. Jadi ikatan rangkap terputus, nambah lagi monomer sehingga dia menjadi ikatan yang panjang. Nah, untuk yang kedua ada reaksi kondensasi ya, kondensasi itu dia polimerisasi yang diikuti pembentukan molekul-molekul yang lebih kecil yaitu H2 dan amonia ya. Contohnya pembentukan asam lambung. Nah, untuk plastik sendiri dia merupakan polimerisasi dari hidrokarbon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, apa saja monomer dari plastik itu ada kopen, ada etena, ada vinyl klorida, ada nilon, ada karbona, dan ada stiren. Nah, kalau plastik itu sendiri kan, kalau kalian pernah mungkin melihat pelet, ya, pelet plastik itu plastiknya dibentuk dari biji atau biji plastik ya kita sebut. Itu sebabnya orang-orang kan ada eh, apa ngumpulin plastik ya, pemulung terus ditampung. Nah, itu plastiknya nanti bisa didaur ulang dibentuk pelet terus dilebur lagi untuk plastik yang baru. Sehingga kalau kalian perhatikan di kemasan botol minuman atau kemasan plastik lainnya itu kan kadang-kadang ada eh, apa namanya ada penjelasan produk plastiknya ya. Kalau kalian lihat ada gambar yang daur ulang ini seperti segitiga terus ada tanda panah terhubung ya di antara sisi segitiganya. Nah, itu adalah merupakan plastik produk daur ulang ya. Nah, untuk plastik sendiri ada yang food grade, artinya apa? Dia yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Uh, ada juga yang tidak food grade. Nah, kalau kita untuk memilih plastik sebagai kemasan makanan, cari plastik yang tahan panas karena plastik ini nanti akan dapat sangat apa mudah sekali lepas ya ketika dia terkena panas, dapat terlepas ketika dia terkena panas. Nah, kita lihat, kita masuk ke klasifikasi sampah plastik berdasarkan ukurannya ya. Begini berdasarkan Widya tahun 2013. Ada yang klasifikasinya mega, ukurannya lebih dari 1 meter. Ya. Persebarannya nanti bisa di laut. Ada yang makroplastik 2,5, lebih besar dari 2,5 ya, sampai 1 meter. Ya. Itu lokasi persebarannya di Benti atau di Basak. Selanjutnya ada meso, ya, lebih besar dari 5 mili sampai lebih 2,5 cm ya di garis pantai. Nah, yang mikro ini 0,3 sampai kurang dari 5 mili. Ini biasanya banyak di permukaan air. Yang lain ada nanoplastik kecil dari 1 mikron, dia tidak terlihat. Nah, plastik sendiri akan mengalami degradasi mulai dari plastik yang berukuran makro atau besar menjadi plastik yang berukuran meso atau ukuran sedang, dan terakhir yang plastik berukuran mikro ya, dan nano berikutnya. Kalau yang mikro ini yang fragmennya tadi kurang dari 5 mm. Nah, yang biasa banyak dikaji adalah yang ini, yang mikro ya, maupun yang meso ya. Kenapa yang nano tidak banyak lakukan kajian? Karena tadi dia agak susah untuk terlihat. Ya. Mikro mengapa banyak? Nanti kita lihat bagaimana pengaruh dari plastik mikro ini ya, mikroplastik terhadap biota. Kalau makro sudah diawali memang plastik makro yang paling sederhana karena sangat mudah untuk melakukan sampling maupun analisisnya. Ya. Nah, bagaimana proses degradasi dan akumulasi plastik yang ada di lingkungan? Yang pertama dia bisa melalui proses fotolisis ya. Yang kedua ada oksidasi panas ya. Yang ketiga ada pelapukan ya, tadi misalnya karena ada cahaya matahari, terus karena ada hujan akibat cuaca lagi gitu ya, terus dia akan mengalami pelapukan, terus dia akan apa namanya dari yang ukurannya besar menjadi ukuran yang sedang dan menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi akan terkikis dan hancur gitu ya. Tapi itu butuh waktu yang lama gitu ya. Kecuali kalau memang sekarang ada jenis plastik yang memang sudah plastik ramah lingkungan yang pembuatannya juga tidak murni dari dari polimer, tetapi misalnya polimer yang sintetis tapi dia menggabungkan dengan selulos dari tumbuhan. Jadi misalnya ada plastik yang terbuat dari campuran bongkol jagung atau
dengan campuran dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, degradasi plastik dan akumulasi juga bisa terjadi akibat hidrolitik ya, akibat ada terbawa arus atau gelombang, ya, sehingga terpindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, yang berikutnya degradasinya dan akumulasi ini juga bisa terjadi karena keberadaan biota, terutama biota-biota yang nanti bisa mengkonsumsi atau menguptake ya, plastik itu secara langsung atau terbawa karena dia menelan air atau makanan, sehingga nanti akan terjadi akumulasi di dalam tubuhnya. Nah, kita lihat ya, distribusi dan konsentrasi sampah plastik di Teluk Jakarta ini berdasarkan penelitian di Witnot dan kawan-kawan tahun 2018. Nah, kalau kita lihat ini Teluk Jakarta ya. Nah, ini sudah hampir semua titik ini ditemukan plastik ya, dengan jenis plastiknya berbeda-beda ya, ada polietilen, ada polietilen, ada PVC dan plastik lainnya. Kalau kita lihat di sini ada 13 masukan anak sungai. Ini hampir seluruh masukan anak sungai ini memberikan kontribusi terhadap masukan dari plastik itu sendiri. Ya, jadi kalian bayangkan semakin banyak sungai di sini sudah perkotaan ya, maka semakin banyak juga plastik yang akan terkumpul. Ya, ujung-ujungnya dia akan terakumulasi di laut, karena apa? Laut itu adalah tempat terakhir, kampungan terakhir dari sungai, aliran sungai yang ada ya, di darat. Nah, kita coba lihat bentuk dari meso dan mikroplastik. Ya, ada yang bentuknya foam, ya, ini ya, bulatan-bulatan seperti styrofoam ya. Selanjutnya ada yang fragmen. Fragmen ini adalah pecahan atau serpihan. Selanjutnya ada yang granul. Granul ini yang butiran yang tadi saya bilang pelet. Ya, ada yang bentuknya fiber. Ya, fiber ini seperti lembaran. Nah, kalau kalian kan kalau plastik biasa sudah sangat sering ya kita gunakan kantong kresek, terus barang-barang yang lain yang mungkin tidak kita sadari adalah plastik yang berasal dari bahan peralatan kosmetik ya, atau bahan kebersihan diri kita. Misalnya apa itu? Kalau misalnya kalian menggunakan pembersih muka atau sabun yang ada butiran-butiran kecil, nah itu sebenarnya itu mikroplastik ya. Scrub ya, kalau ya scrub ya. Nah itu salah satu jenis dari mikroplastik. Atau misalnya di deterjen ya, deterjen juga ada ya. Mungkin yang pernah ikut seminar series yang tentang mikroplastik itu dijelaskan dengan sangat detail penyusun-penyusunnya apa saja, dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu ternyata mikroplastik dan kita sudah menyumbang mikroplastik di air. Nah, ini plastik ya, mikroplastik yang dijumpai, meso dan mikroplastik yang dijumpai di dalam saluran pencernaan ikan ya, ikan sembilang yang dikumpulkan di pesisir Tanjung Pinang oleh Iqbal Noanda Lubis ya, angkatan 2014. Jadi dia meneliti kandungan mikroplastik yang ada di ikan sembilang. Nah, ini ada beberapa jenis yang dijumpai, bentuknya ada foam ya, ada fragmen, terus ada granul, butir-butiran, dan ada fiber ya, lembaran. Nah, pengamatannya menggunakan mikroskop karena sekalian untuk menghitung panjangnya berapa. Nah, ini yang lebih jelas ya di Teluk Jakarta. Ya. Ini dia ada fragmen yang nanti dikategorikan fragmen warnanya apa, biasanya seperti itu ya kalau untuk pengumpulan datanya. Ini ada yang granul yang berupa butir-butiran, terus ada yang fragmen yang lebih besar ya, berwarna hitam. Ya. Terus ini fragmen juga berwarna putih. Terus ini yang fiber tadi. Jadi satu bar ini 5 mili. Jadi bisa kalian bayangkan ini ukurannya relatif kecil. Nah, kita lihat distribusi konsentrasi sampah di Teluk Jakarta juga berdasarkan fragmen dan non-fragmen. Nah, kita lihat di sini sebarannya. Yang biru ini yang fragmen, yang merah adalah non-fragmen. Dan sebagian besar di bagian sini
Di sini dia lebih banyak yang fragmen atau yang tadi lembar-lembaran. Ya. Fragmen itu bisa dari mana? Bisa dari tali, ya, dari rafia dan lain sebagainya. Sumbernya dari mana sih sebenarnya kalau plastik selain dari masukan dari manusia bisa jadi dari jaring nelayan ya atau memang ada alat tangkap perangkap ikan yang ditinggalkan oleh nelayannya dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyumbang uh, masuknya plastik yang ada di lingkungan laut. Nah, kita lihat bagaimana dampak negatif dari keberadaan plastik ini. Ya, plastik ini nanti bisa menyebabkan dampak negatif berupa pencemaran akibat adanya kandungan dari bahan kimianya. Ya, apalagi kalau nanti dia berikatan dengan logam berat. Ya. Nah, kalau nanti sampah plastiknya termakan oleh biota, nanti ini memiliki efek lanjutan, ya. Misalnya nanti plastik dimakan oleh penyu, burung, ya, mamalia laut, terus ikan-ikan dan plankton mungkin, ya. Nah, ini akan bisa menyebabkan efek yang dalam waktu kronis, ya, dalam jangka waktu yang lama, efek kronis, ya, menyebabkan gangguan terhadap tubuhnya. Ya. Mungkin kalian pernah melihat juga ada yang penyu tersangkut di jaring nelayan, terus dia memakan plastik, disangkanya ubur-ubur plastiknya. Ya. Nah, kita lihat konsentrasi mikroplastik pada ikan dan kerang yang ada di Teluk Jakarta. Nah, uh, di sini banyak yang bentuk fragmen, ya, lebih banyak yang dikonsumsi yang bentuk fragmen daripada yang fiber, ya. Kalau fiber tadi yang seperti tali yang panjang, nah, fragmen tadi yang ukuran kecil. Nah, dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa mikroplastik dia banyak dijumpai di insang dan di saluran pencernaan, ya. Jadi di insang dan di saluran pencernaan. Dan belum teridentifikasi ada mikroplastik di dalam dagingnya, begitu juga yang di kerang. Ya. Jadi yang paling banyak itu di insang maupun di saluran pencernaan. Ya. Jadi untuk menghindarinya kita jangan makan insang dan saluran pencernaan. Biasanya kan memang dibuang gitu, ya, tidak dikonsumsi. Nah, ini hasil penelitian Iqbal, ya, Balukis yang tadi saya bilang di pesisir Tanjung Pinang. Kita lihat juga ini di ikan sembilang, ya. Ternyata dari semua lokasi yang diamati di Sejang, di Teluk Keriting, di Pelantar KUD itu semuanya dijumpai plastik pada ikan, ya, ikan sembilang, ya, di saluran pencernaannya, ya, baik itu meso ataupun mikro. Kalau kita perhatikan jumlah plastik mikroplastiknya itu lebih banyak daripada mesoplastik, ya. Ya, ini bisa dimungkinkan karena ukuran mikro yang lebih kecil, terus dia ada di perairan, ketika ikan aptek makanan, aptek air, ya ikut masuk juga, dan memang tidak disadari bahwa dia sudah menelan plastik, gitu, ya. Nah, di perairan pun juga ada, gitu, ya, dijumpai di meso maupun mikroplastik. Nah, selain di perairan, dia juga plastik bisa dijumpai di sedimen. Jadi tergantung nanti kita mau melihat keberadaan plastiknya yang ada di sedimen atau yang ada di uh, air atau yang ada di saluran pencernaan. Nah, kita lihat mikroplastik dan biota ini, ya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa ketika biota mengkonsumsi plastik, ya, mikroplastik, biasanya sih tidak sengaja, maka dia akan terakumulasi di dalam tubuh dan itu akan mengalami bioakumulasi melalui rantai makanan seperti yang polutan-polutan sebelumnya, ya, misalnya ada fenol, ada DDT, ada logam berat, itu terakumulasi melalui rantai makanan, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa dia mikroplastik ini belum dijumpai di daging, ya, tetapi banyak dijumpai di insang dan di saluran pencernaan. Nah, selain itu dia nanti bisa juga terabsorpsi ke organ lainnya di hati maupun di pankreas, dan dampak lanjutan bisa kerusakan yang ditimbulkan bisa jadi gangguan kesehatan seperti gangguan kelenjar, endokrin, hormon dan lain sebagainya, reproduksi dan lain sebagainya, ya.
Nah, selain itu, kalau tadi kita bicara di biota. Nah, kalau dari ekosistem seperti apa? Cemaran plastik ini ternyata menimbulkan kerusakan ekosistem ya, baik itu yang ada di mangrove ya, pesisir mangrove, terus ada di Lampung ya, ini contohnya ya. Seperti apa ini ya? Eh, ya kalau sekilas seperti penyu gitu ya. Kalau dari atas ternyata ini adalah plastik. Yang di sini ada yang di terumbu karang. Ya, ini bisa berasal dari jaring nelayan yang tertinggal atau lain sebagainya. Yang kalau kita lihat ini ya, yang sangat miris itu adalah mangrove. Ya sebenarnya mangrove sekarang bertambah fungsinya selain penahan uh, abrasi, ya penahan sedimen dari daratan juga salah satu adalah penahan sampah. Ya. Nah, kita lihat bagaimana dampak mikroplastik terhadap karang. Ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Pak Rektor kita ya, Pak Agung, tahun 2019 dilaporkannya. Di sini beliau melakukan penelitian dengan menambahkan, melihat pengaruh dari mikroplastik ya. Mikroplastiknya ini berasal dari serpihan kemasan mineral, terus dimasukkan ke dalam akuarium yang sudah diisi oleh apa namanya karang ya. Nah, kalian sudah tahu ya, karang itu adalah simbiosis ya, simbiosis dari zooxanthella dan apa endapan karangnya ya. Nah, nanti di sini ada polip ya, tempat menempelnya zooxanthellanya. Nah, di hari kedua ini masih belum ada pengaruh. Di hari ke-6 ya, 4 hari setelah pengamatan itu mulai ada lepas dari zooxanthellanya. Zooxanthellanya sudah mulai lepas, di hari ke-10 sudah mulai ada terjadi pemutihan karang ya, atau bleaching, dan di hari ke-14 semua karangnya putih atau mati. Jadi begitu cepat gitu ya, dalam waktu 14 hari ya, ini dalam kondisi lingkungan yang terkontrol, artinya apa? Tidak ada pergerakan air dan lain sebagainya ya. Jadi 14 hari karang sudah mengalami pemutihan. Ini contohnya ya, ini dokumentasinya. Di sini di hari kedua, di hari ketujuh mulai terjadi sebagian dari karangnya, yang di hari ke-14 sudah mulai terjadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di artikel jurnal ini dijelaskan bahwa diduga dari serpihan plastik, nah ini plastiknya nih yang kecil-kecil ini, serpihan plastik itu menutupi dari polip, ya, sehingga tidak polipnya tidak bisa mendapatkan apa ya, asupan makanan dari zooxanthella yang berfotosintesis. Akhirnya zooxanthella lepas, polipnya tertutup, mati dan mengalami pemutihan karang. Nah, berikutnya ini kita lihat bagaimana metode ini. Nanti saya akan coba share ini ya, penentuan metode ini, silahkan kalian baca. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Jepang, dan Pak Rektor kita juga sebagai tim penyusun. Yang kalian lihat ini adalah ini mikroplastik. Nah, apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan sampling dari mikroplastik? Yang pertama ada planning ya, di mana kita menentukan lokasi dulu, di mana kita akan melakukan sampling, entah itu di cairan atau di sedimennya atau di biotanya. Nah, selanjutnya kita siapkan alat penangkap plastiknya ya. Ini kalau dia samplingnya di laut ya. Terus kita lakukan sampling, terus kita lakukan penanganan sampel, dan terakhir adalah analisis di laboratorium. Nah, ini contoh dari alat penangkap mikro dan mikroplastik ya. Seperti planktonet ya. Neostonet ini disebutkan karena neoston itu yang ada di permukaan, karena mikroplastik relatif lebih banyak di permukaan. Nah, terus ada mantanet ya, yang ukurannya relatif lebih besar. Kalau ini hanya satu jaringnya, kalau ini nanti dia berlapis. Nah, ini yang dibuat oleh Pak Rektor ya. Ada berapa lapis? Ada 5 lapis ya. Yang A ini ukuran mesh size-nya 5 kali 5 cm, ini untuk besar ya. Nah, selanjutnya yang lolos dari A, berarti ukurannya lebih kecil, dia akan tertangkap di jaring yang B 0,05, terus masuk lagi tertangkap di jaring yang C 500 sampai 100 mikron. Yang D itu
300 sampai 500 mikron, yang U itu adalah 100 sampai 300 mikron. Jadi untuk yang meso dan mikro kita mulai dari yang C, D, dan E. Yang A, B tidak dilihat. Nah ini setelah kita dapatkan mikroplastiknya, terus untuk melihat apakah benar dia plastik atau tidak, maka kita akan melakukan serangkaian kegiatan di laboratorium, ya, mulai dari pengenceran secara biologis, terus pemisahan berdasarkan bobot, ya, massa jenis, terus baru disortir, ya, terus nanti baru kita mengukur panjang, terus mengukur beratnya, terus baru mengidentifikasi jenis plastiknya, apakah dia dari polietilen, apakah dia dari polipropilen, dan lain sebagainya. Nanti baru ditimbang. Nah ini dari penelitian Iqbal kita lihat samplingnya, ya. Jadi dia alat yang tadi yang Pak Rektor tadi, ya. Setelah itu dia diletakkan di permukaan perairan, ditarik, ya, sejauh 1 mil, kecepatannya 1 knot. Selanjutnya dikumpulkan dan dibersihkan dari jaringnya, bisa disemprot dengan Aquades. Selanjutnya di oven dulu. Selanjutnya di ovennya 50 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya nanti dihitung jumlahnya, ya. Nanti dikategorikan yang fiber berapa, yang yang foam berapa, ya. Diukur juga panjangnya, warnanya juga dicatat, partikel berapa, dan seterusnya. Nah ini kalau untuk sampling dari ikan, meso dan mikro dari ikan, yang kita ambil adalah di bagian saluran pencernaan. Boleh misalnya tadi kan dia terkumpul di insang atau saluran pencernaan, boleh mau pilih insang atau mau pilih saluran pencernaan. Selanjutnya ditambah SDS 1 molar plus NaOH 5 mili. Selanjutnya di oven, ya, 45 jam suhu 50 derajat Celcius, disaring, terus ada saring pakai kertas milipor. Selanjutnya yang tertahan itu ditambah KOH 30%, ya, nanti dianalisis. Nah ini contohnya yang pengenceran secara biologisnya, ya, ada penambahan H2O2, terus dia ditutup. Nah nanti yang produk mikroplastiknya dia akan mengambang di permukaan. Nanti baru dipilih satu-satu, dihitung jumlah serpihannya berapa, yang warna putih, serpihan yang warna biru berapa, yang fibernya berapa, dan seterusnya, baru diukur panjang dan bobotnya, ya. Ini nanti ada beberapa metode pembersihan plastik dari substrat atau dari airnya. Ada pengenceran oksidatif, ada pengenceran asam, ada pengenceran basa, ada enzimatik, dan seterusnya, tergantung nanti kita mau pakai yang mana dan juga ketersediaan dari bahan kimianya, ya. Nah ini contohnya tadi sudah dipisahkan, terus kita mau saring, ya. Ini berdasarkan bobot massa jenisnya. Nah nanti ini bisa larutan yang digunakan sebagai untuk pemisah yang bobot jenis yang berat, yang ringan, itu nanti bisa kita gunakan garam, bisa kita gunakan NaI, ya, natrium iodida, terus bisa gunakan zinc klorida, dan lain sebagainya, tergantung nanti kita pakai referensi yang mana, ya. Nah selanjutnya baru kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop stereo, ya, seperti ini. Nanti kita akan terlihat partikel atau apakah dia dalam bentuk foam, ya, atau dalam bentuk partikel, ya, atau fiber. Nanti diukur, terus dihitung juga, ya. Nah ini mengukur panjangnya, ya, sama menghitung jumlahnya. Nah ini adalah saringan bertingkat, ya, yang bisa juga kita gunakan untuk mengklasifikasikan berdasarkan ukuran. Jadi yang sudah dapat nanti kita saring lagi di sini, yang ukuran berapa nanti dia akan terpisah. Nah ini untuk mengidentifikasi jenis, ya, ini alatnya kita belum punya nih. Dan nanti dia setelah diletakkan di dalam sini, nanti ketahuan apakah dia masuk polietilen, polipropilen, atau PVC, ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti dia membaca berdasarkan penyusun dari polimernya, ya. Pakai spektroskopi, ya. Seperti itu. Nah,
Nah, baru ini juga digunakan untuk mengukur beratnya ya, menimbang beratnya. Yang kemudian ditimbang sudah di oven ya sampai kering. Nah, itu ya. Nah, berikutnya untuk tugas kalian, di sini saya sudah menampilkan beberapa sebaran penelitian mikroplastik dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Nah, tugas kalian adalah melengkapi sampai tahun 2020. Misalnya di tahun 2019 ada penelitian di Bintan, maka kalian ingkari di sini siapa penelitinya. Ya. Nama Syakti berarti Syakti tahun berapa ya, Syakti dan Syakti et al. Tahun berapa terus dan seterusnya ya. Boleh kalian tambahkan informasi tambahan, misalnya di sini ditemukan berapa jumlah plastiknya dan lain sebagainya ya, jenisnya boleh kalian tambahkan juga. Nanti dibikin dalam bentuk poster atau gambar atau infografis ya. Filenya dalam bentuk JPEG, boleh PNG, boleh PDF ya, mau mengumpulkannya. Terus jurnal yang kalian gunakan juga kalian sertakan dalam email kalian juga ya. Dikumpulkan pekan depan ya, maksimal 17 Juni jam 23.59 ke email saya. Itu saja untuk perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Silakan kalau yang mau bertanya ya, saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.